Nggak bisa lepas dia akhirnya kan, kejar terus kan sama si anak iblis ini kan. Akhirnya dia juga menuai apa yang dia katakan sendiri. Akhirnya muridnya dia pun jadi anak iblis juga, mengikuti jejak saya kan. Ya. Halo Pak Paul. Ya. Cuman ini sih Pak Paul, menyinggapi yang Gilbert ini kok kejadiannya kayak di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ya Pak Paul ya. Yang tentang tabur tuai, yang bunyinya gini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai yang kekal dari roh itu. Terus yang kalau menurut Pak Paul gimana ini, Pak? Kalau itu udah jelas ya, itu memang gereja penuh dengan kedagingan ya, hedonisme ya. Semua penuh dengan retorika. Tapi paling enggak Gilbert sudah mau mulai ya berpura-pura berdiakonia, berpura-pura bikin dapur umum. Dari pura-pura kita desek terus akhirnya jadi beneran. Pasti jemaatnya akan ngamuk itu. Pasti jemaatnya akan menuntut Gilbert. Jemaatnya Gilbert kan juga mendengarkan juga. Saya yakin. Supaya apa? Karena jemaat juga nggak mau masuk neraka, dan jemaatnya yang majelisnya kan orang-orang punya duit di Gilbert juga malu juga. Lu jemaatnya Gilbert ya? Wah, lu dikritik lu sama Nabi ke-26 lu. Malu juga lu. Malu lah. Ya kan? Setidaknya mungkin Gilbertnya tetap masuk neraka, tapi setidaknya jemaatnya jangan sampai masuk neraka gitu kan. Jadi sama si majelisnya, enggak, kita tetap mau pokoknya bikin dapur umum. Ayo, kalau perlu kita sumbang Damaris, kasih 4 miliar ke Damaris. Nah, kalau perlu kan begitu kan. Mungkin akan begitu. Saya yakin gerejanya Gilbert akan bertobat, walaupun Gilbertnya mungkin tidak, tapi gerejanya saya yakin masih bertobat. Karena itu kan orang banyak semua kan, ya kan. Dan di situ kan ada majelis-majelis yang dengar, ya kan. Panas juga, panas juga. Pasti. Jadi itu kan sebuah institusi kan, sebuah badan, bukan Gilbert seorang diri. Gilbertnya mungkin akan tetap masuk neraka, ya kan. Tetapi paling tidak majelisnya yang separuh masuk surga. Karena bilang, oke, kita diakonia atau kita cabut dari gereja ini. Kan bisa ngancam kan majelisnya kan. Wah, Gilbert kejang-kejang ketakutan. Oke, ampuni aku. Dia akan bikin diakonia cepetan, nggak pakai retorika. Dia benar-benar ya, dia akan benar-benar kasih makan Jakarta. Nggak pakai tenging-tenging lagi. Wah, itu nanti baru bisa lolos. Tetapi ya itu tadi, hati-hati, kalau nggak bikin begitu nanti masuk neraka loh jemaatnya Gilbert, nanti sak Gilbertnya. Gilbert sak jemaatnya maksudnya. Nah, itu memang tadi ya, menuai barang siapa menabur dalam kedagingan akan menuai daging. Dia ngatain saya anak iblis, dia salah urusan ya, ketemu sama Nabi ke-26, dibilangin anak iblis, dia masuk jebakan itu ya. Nggak bisa lepas akhirnya dia kan. Limet terus kan di sini kan. Nggak bisa lepas dia akhirnya kan, kejar terus kan sama si anak iblis ini kan. Akhirnya dia juga menuai apa yang dia katakan sendiri. Akhirnya muridnya dia pun jadi anak iblis juga, mengikuti jejak saya kan. Ya. Ya, kita berharap itu ya Pak ya. Soalnya kalau kita melihat apa yang di Alkitab, apa yang dijelaskan Pak Paul ini, ternyata kalau saya belajar kritis berpikir ya, tertuang di Wahyu 14 ayat 18 sampai 19 tentang seorang malaikat yang mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Itu kan ada tentu seperti itu. Kalau kita ngomong pohon anggur itu kan kita ya. Kalau kita enggak tumbuh benar-benar malah bergaya hidup hedonisme gitu, jangan-jangan kita merasa selamat, tapi mungkin kita malah dilempar kan, jadi lucu jadinya kan. Ya, memang ini ya, memang itu nanti di akhir zaman akan terjadi begitu ya. Tetapi kalau yang tentang malaikat, pemahamannya bukan itu Pak Lugulio. Jadi gini,
dalam beberapa hal gereja-gereja memang akan menuai bencana ya, karena mereka tidak berdiakonia, ya tidak berdiakonia dengan militan, tapi mereka lebih senang itu ya bikin gedung, ya kan hidup mewah daripada berdiakonia. Nah, itu mereka semua akan seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak punya minyak persediaan, ditinggal. Tetapi gereja-gereja yang rajin berdiakonia dan mengajarkan jemaatnya untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib setiap hari, hidup dalam kekudusan, itu mereka akan diberkati Tuhan. Saya amat sangat yakin dengan itu. Dengan 5 gadis yang bijak dan bodoh. Tapi kalau yang Bang Sabit itu, yang kan ada 2 malaikat, yang satu menuai untuk rapture, yang satu menuai untuk dibinasakan. Nah, ya itu Pak, yang menuai untuk dibinasakan itu kan juga termasuk orang Kristen kalau saya lihat pohon. Termasuk orang Kristen. Tentang konteks pohon anggur ya, itu ya, kan juga termasuk orang Kristen. Yang nggak menghargai penebusan juga Pak, yang bergaya hidup loyo. Ya, itu termasuk, memang termasuk. Jadi istilahnya kalau saya sorry tadi agak nggak setuju masalah sekali selamat tetap selamat itu, kalau saya sih kurang setuju kan. Ya selamatnya bagaimana masalahnya? Masalahnya banyak orang mengira dia sudah selamat padahal belum selamat. Tadi ya domba dengan serigala, serigala berbulu domba. Banyak orang mengaku-ngaku sudah jadi domba, mengaku-ngaku sudah selamat, tapi dia tidak menghasilkan buah pertobatan, buah keselamatannya itu dia nggak ada hasilnya. Sehingga saya yakin dia belum diselamatkan. Ya, sebetulnya dia belum selamat, tapi ngaku-ngakunya sudah selamat kan? Berilusi bahwa dia sudah selamat. Cuman perasaannya dia saja, gitu loh. Ya Pak, karena ya gimana ya ngomongnya. Banyak kan orang merasa, oh aku sudah Kristen, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masalahnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atas diri kita dan hati kita enggak. Apakah tetap nafsu birahi kita, nafsu manusia daging kita yang kita turutin? Kecuali kita udah nggak punya nafsu. Termasuk sekalipun itu pendeta ya Pak. Pertemuan itu baru tuntas. Kalau dalam pandangan saya gitu Pak. Tadi saya lihat. Terus ini untuk kasusnya KC ini Pak, saya mau mohon tanya, saya kan bingung juga memikirkan kondisi ini. Nanti saya nyanyi seperti itu. Kok ada kemungkinan ini, ada kemungkinan kok kayak case-nya Saifuddin saat ini ada kemungkinan ya, saya tidak nuduh ya, ini kemungkinan. Saya semacam ada sandiwara seperti itu gitu untuk pengalian isu publik biar orang nggak fokus ke KC lagi. Fokusnya ke Saifuddin Ibrahim, entah bagaimana ceritanya, saya juga kurang memahami ini, bingung saya memikirkan ini. Kalau pandangannya Pak Paul gimana? Nggak tahu. Kalau itu kan udah ke sana ya, kita nggak boleh berpikiran negatif seperti itu. Kalau saya memilih untuk jangan berpikiran negatif, memilih untuk oke, kalau yang nggak keluar, nggak nampak, ya jangan diduga-duga, nanti kita jadi berpikiran tidak baik, meracuni kita. Nangkap nggak? Walaupun kemungkinan iya, tetapi kita nggak boleh stop. Karena pikiran liar itu akan meracuni kita. Jangan-jangan Saifuddin memang tulus, memang ketipu loh. Jangan-jangan kita harus berpikir seperti itu. Kan saya selalu bilang, sekalipun Saifuddin menyebalkan, jangan-jangan dia dihasut sama orang loh. Oh iya Pak, saya tidak tidak menjudge Pak Saifuddin. Pak Saifuddin saya yakin murni dalam hal ini ya. Cuman gini loh, setnya untuk Saifuddin jadikan fokus utama penyorotan publiknya ya, dari pihak-pihak tertentu itu yang ya kita nggak tahu, kita tetap harus kita kan nggak tahu ya kan, tetap kita, kecuali saya kenal baik istrinya tiap hari ketemu, lalu saya ketemu setahun ya belum tentu sekali kok. Saya ketemu istrinya Saifuddin itu tak hitung ya, paling baru 3 kali loh saya ketemu istrinya Saifuddin itu. Ya 3 kali ya, di Semarang, di Jakarta, sama di Ambarawa, bukan di Bandung, di mana? Lembang. Baru 3 kali saya ketemu isinya Saifuddin. Bagaimana saya bisa ngaku-ngaku kenal? Saya kan tahu isinya Saifuddin dari katanya orang, dari Junaidi Salat, ya kan, dari Amin Wijaya, ya kan. Nah, begitu. Dan tidak pernah telepon-teleponan. Yang saya telepon-teleponan ya dengan Saifuddin. Saya sering telepon-teleponan dulu, ya kan, sebelum dia ruwet, ya kan.
Iya gitu. Pak. Kalau saya sih percaya sama Pak Saifuddin, mungkin Jadi dia tetap korban. kalau kita nggak tahu di dalamnya, kita jangan berandai-andai. Iya, Kalau karena saya, gini Pak. makanya saya nggak pernah, orang-orang menuduh saya berandai-andai. Enggak, orang-orang menuduh saya memfitnah. Enggak, yang saya ngomong itu ada buktinya semua. Tidak berandai-andai, tidak menduga. Ada semua yang saya ngomong itu. Iya, Ya, betul Pak. tapi Saya tidak pernah, berandai-andai. soalnya gini Pak, saya pernah mengalami situasi ya. Saya itu disetting dalam suatu sandiwara ya, tapi saya tidak tahu bahwa itu sandiwara. Tetapi saya yang jadi tumbalnya, gitu loh. Jadi Ya, saya tetap jangan, bukan. Makanya tidak jangan berandai-andai. memposisikan Jadi Saifuddin begini, korban gitu loh, menurut saya. Kayak saya gitu ngerti loh Pak. maksudnya Pak Lukulio, tapi jangan. Nah, Itu nanti kita berpikiran negatif nanti. Memang itu konsekuensi dari Saifuddin, ya, ketika dia melakukan itu sudah konsekuensi. Jadi bukan masalah pengalihan isu atau enggak, saya nggak percaya itu. Enggak lah. Kasusnya saya pun, ya kan, walaupun saya tahu waktu kasus saya sengaja ngedein ke kasus saya, sementara Jokowi bikin keputusan-keputusan kontroversial, nggak ada yang memonitor kan. Waktu zaman meledak kasus saya itu, selama setahun itu Jokowi bikin keputusan-keputusan kontroversial dan nggak ada yang komentar. Semua fokus ke saya, semua ngejar ke saya semua. Tetapi apakah itu pengalihan isu? Bukan. Saya nggak ada kerjasama dengan pemerintah untuk bikin itu, tetapi memang timingnya saya hitung sudah cukup, Rizik sudah di penjara, ini segala macam, saya bom, jeder. Udah kita hitung, intelijen saya bilang oke, saya hitung. Nah dengan Saifuddin, apakah enggak? Bisa juga memang Saifuddin memang sengaja mau cari suaka. Sebab yang pertama kali memviralkan dirinya adalah Saifuddin sendiri. Kan timnya yang di Amerika itu bikin website, ya, dan saya tahu itu di-broadcast kemana-mana. Jadi Saifuddin memviralkan dirinya sendiri. Jadi bukan pengalihan isu. Tapi apakah bisa terjadi? Ya bisa saja. Tapi kalau saya prefer enggak. Pada kenyataannya di masa yang sama ini ada puluhan teroris di Bogor sama di Padang kan dijemput kan sama Densus 88, ya kan? Nah, tapi kalau saya memilih untuk jangan dikit-dikit pengalihan isu, dikit-dikit, kalau saya nggak setuju dengan itu ya. Sebab itu nanti kita akan terjebak di dalam pikiran-pikiran negatif, alam-alam pikiran yang negatif sama orang, berpikiran berprasangka, kita nggak realistis, hidup yang tidak realistis. Gitu ya. Jadi lebih baik jangan berpikir itu skenario apa konspirasi, pengalihan isu dan sebagainya macam. Kalau tidak di depan mata, kalau tidak ada buktinya, kalau saya memilih untuk tidak mengatakan itu konspirasi, pengalihan isu atau segala macam, karena kita nggak kenal. Saya nggak kenal istrinya Saifuddin juga, saya nggak kenal KC, nggak kenal, saya nggak pernah ketemu KC ya, nggak tahu kenal. Cuman saya pernah mau tolong dia dan dia sudah tolak saya. Ini sudah jelas, ya, gaya hidupnya dia, itu sudah jelas. Ya, itu bukan katanya, itu sudah jelas gaya hidupnya dia mewah begitu udah jelas. Ya, kemarin waktu mau minta uang lagi buat sewa rumah sebulan 20 juta atau berapa, saya kaget. Saya aja sewa rumahnya sebulan cuma 10 juta di Belanda loh. Ya, ini di Ciamis mau sewa berapa gede, sebulan 20 juta edan po. Nah, kan mau sewa 3 kamar apa segala macam. Wah, itu terus ada yang masih mau ngotot ngumpulin dana buat KC. Wah, itu menurut saya orang bodoh. Ya, nah banyak orang. Nah, tapi apakah itu pengalihan itu? Enggak, bukan. Itu sudah jelas. KC itu memang jelas menista agama. Yang salah adalah KC diperlakukan tidak adil dan dilakukan dengan biadab, tapi pemerintah diam saja. Itu yang salah. Ya, saya setuju, Pak. Kalau KC itu memang salah, tetapi yang nggak wajar kan hukumannya, Pak. Yang jadi fokus kan itu hukumannya memang gini, Pak. KC kemarin dari awal kan sudah salah prosedur penangkapannya, ya kan? Terus kejadian dikasih makan tai. Akhirnya nggak sidang-sidang, dia harus melewati 180 hari masa penahanan. Belum sidang aja sudah 180 hari. Lalu bagaimana caranya supaya jangan 180 hari? Maka pasalnya diganti. Jadi pasal berapa itu? Pasal 14 itu kan, tahun 65. Jadi apa akibatnya? KC tidak bisa dibantarkan karena hukumannya di atas 10 tahun, walaupun sudah melewati 180 hari. Jadi pasalnya diganti, hukumannya tuntutannya 10 tahun. Maka si jaksa kudu ngikutin agendanya ini,
tuntutannya harus 10 tahun. Lalu hukumannya berapa? Paling tetap 6 tahun. Atau 5 atau 6 tahun, coba aja nanti. Paling tetap 5-6 tahun, nggak mungkin terus dari 8-7 tahun bisa. Bisa, karena kan 2/3 masa tahanan. 2/3 dari tuntutan. Ya kan, hakim memutuskan 2/3. Kalau kurang dari 2/3, jaksa harus banding. Harus naik banding. Makanya paling antara 5-7 tahun nanti. Kalau dia 5 tahun, jaksa kudu banding. Kalau 7 tahun, jaksa nggak usah banding. Gitu, ya. Jadi itu memang prosedural, ya. Itu memang prosedural. Jaksa harus menuntut 10 tahun sesuai dengan pasal yang sudah dirubah menjadi pasal 14, karena KC ditahan lebih dari 180 hari, harusnya dibantarkan. Nah, itu kesalahannya pengacaranya. Kesalahan dari pengacaranya. Gitu. Iya. Ya. Ya itu tadi. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu kan, yang sebenarnya kita nggak tahu. Ya, terus kita jangan terus berkata bahwa itu pengalian, karena ternyata kan ada itu tadi kan. Ada fakta-fakta lain, ada logika-logika yang lain yang memang harus dipenuhi, dan itu bukan asumsi. Kalau saya itu bukan asumsi ya. Saya makelar kasus, saya tahu persis hukumnya. Memang begitu caranya polisi bekerja. Bisa nggak diatasi kemana? Bisa, tapi pengacaranya bodoh. Atau memang pengacaranya sengaja dipakakan KC-nya buat dia terus jalan terus kan kasusnya, sehingga dia bisa cari dana dari mana-mana kan. Nah, bisa. Ya. Gitu loh. Tetapi kita balik nggak bisa begitu. Pokoknya saya bilang bodoh aja gitu. Bodoh kita gitu saja ya kan. Harusnya kan nggak usah begitu. Harusnya bisa dengan kesepakatan. Oke, tidak akan dikenakan pasal begini, tapi kamu jangan nuntut ya. Dan ini tidak akan diangkat ke persidangan. Bikin surat perjanjian. Kalau ini diangkat persidangan, maka pasalnya diganti jadi pasal ini. Kan begitu kan? Bisa. Tapi ini kan pengacaranya nggak lalai kan? Karena fokusnya pengen tenar itu tadi. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya ini karena kita harus berhenti nih, Pak Putih. Sekalian penutup.